Perkenalkan, nama saya Sinta Dwita, saya dari kelas 3A. Di sini saya akan melakukan praktikum denaturasi protein. Pada tujuannya yaitu untuk mempelajari beberapa uji terhadap larutan protein. Denaturasi protein adalah proses perubahan struktural lengkap dengan karakteristik bentuk protein akibat dari gangguan interaksi sekunder, tersier, dan kuantiter struktural. Karena fungsi biokimia protein tergantung pada 3 dimensi, bentuknya atau susunan senyawa yang terdapat pada asam amino. Hasil denaturasi adalah hilangnya aktivitas biokimia yang terjadi di dalam senyawa protein itu sendiri. Meskipun beberapa protein mengalami kemungkinan untuk kehilangan kandungan senyawa mereka karakteristik struktural saat denaturasi, namun kebanyakan protein tidak mengalami hal tersebut. Hanya saja tidak menutup kemungkinan juga protein akan berubah struktur kecil di dalamnya saat proses atau denaturasi terjadi secara umum. Prosesnya sama dan tidak dapat diubah. Kemudian yaitu protein adalah senyawa organik yang mempunyai berat molekul antara ribuan hingga jutaan satuan. Komponen protein terdiri atas atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan beberapa ada yang mengandung sulfur dan fosfor. Protein yang tersusun dari hanya asam amino disebut protein sederhana. Protein disebut juga polipeptida karena beberapa asam amino saling berikatan dalam ikatan peptida. Adapun protein yang mengandung bahan selain amino seperti turunan vitamin, lemak, dan karbohidrat disebut protein kompleks. Secara biokimia, 20% dari susunan tubuh orang dewasa terdiri dari protein. Kualitas protein ditentukan oleh jumlah dan jenis asam aminonya. Selanjutnya yaitu pengenalan alat dan bahan. Alat yang digunakan di sini yaitu tabung reaksi, pipet tetes, dan gelas. Kemudian bahan yang digunakan yaitu susu, jeruk nipis yang sudah diperas, kemudian putih telur dan cuka. Yang berikutnya yaitu cara kerja. Yang pertama, menyiapkan 4 tabung reaksi. Selanjutnya yaitu masukkan sampel susu ke dalam tabung reaksi masing-masing 20 tetes. Kemudian kita masukkan sampel putih telur ke dalam 2 tabung masing-masing 20 tetes. Setelah kita masukkan sampel susu ke dalam 2 tabung reaksi dan memasukkan sampel putih telur ke dalam 2 tabung reaksi, kemudian kita ambil sampel susu sapi dan sampel putih telur, kita masukkan cuka masing-masing 20 tetes. Kita masukkan masing-masing 20 tetes larutan cuka kepada tabung reaksi yang berisi putih telur dan susu.
Berikut ini adalah hasilnya. Kemudian yaitu sampel susu sapi dan sampel putih telur, kita tambahkan perasan jeruk nipis masing-masing 20 tetes. Berikut ini adalah hasil reaksi sampel susu sapi dan sampel putih telur yang ditambahkan perasan jeruk nipis. Berikut ini adalah hasilnya. Pembahasan pada praktikum kali ini yaitu melakukan denaturasi protein dengan cara yang pertama menambahkan putih telur dengan jeruk nipis yang sudah diperas dan menghasilkan larutan yang keruh dan sedikit menggumpal. Kemudian telur ditambahkan dengan cuka yang menghasilkan gumpalan. Yang kedua yaitu susu ditambahkan dengan perasan jeruk nipis yang menghasilkan larutan putih pekat dengan sedikit gumpalan di bagian bawah. Sedangkan susu yang ditambahkan dengan cuka menghasilkan larutan putih pekat dengan gumpalan. Hal tersebut menandakan adanya denaturasi protein. Asam dan basa dapat mengacaukan jembatan garam. Dengan adanya muatan ionik, sebuah tipe reaksi penggantian double terjadi sewaktu ion positif dengan negatif di dalam garam berganti pasangan dengan ion positif dan negatif yang berasal dari asam atau basa yang ditambahkan. Reaksi ini terjadi di dalamnya sistem pencernaan saat asam lambung mengkoagulasi susu yang dikonsumsi. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu protein adalah komponen yang terdiri atas atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan beberapa ada yang mengandung sulfur dan fosfor. Kemudian faktor yang menyebabkan terjadinya denaturasi protein yaitu faktor kimia seperti basa, asam, garam organik, sedangkan faktor fisika yakni sinar ultraviolet, tekanan tinggi, pH dan pH ekstrim. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.